Halo guys, selamat datang di channel Ayo Belajar Aluminium, channel bagi para pemula untuk belajar aluminium. Bagi teman-teman yang mau belajar membuat etalase, rak piring, dan juga almari pakaian, terlebih dahulu kita harus tahu bahan dan profil yang akan kita gunakan. Nah, dalam video ini saya akan membahas dan memperkenalkan bahan dan profil-profil aluminium yang biasa kita gunakan untuk membuat etalase, rak piring, dan juga almari pakaian. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, silahkan teman-teman tekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik dari channel ini. Oke, simak terus. Di sini sekarang sudah ada beberapa contoh bahan yang akan kita perkenalkan. Baik, pertama kita ada 1x1,5. Kalau di daerah saya orang-orang menyebutnya 1x1,5 kotak. Ini biasanya dipakai untuk bahan tiang, biasanya dipakai untuk lemari, bisa untuk etalase juga bisa. Dan ini ada dua macam. Yang satu ukurannya agak besar sedikit. Kalau di sini orang-orang menyebutnya 1x1,5 full. Nah, yang ini 1x1 biasa atau banci. Nah, ini ukurannya segini. Kira-kira sebentar. Ukurannya kira-kira tebal 2,5 kali 3,8 kalau yang ukuran full. Yang biasa 2,3 sama panjangnya 3,5. Baik, yang kedua 1x1 kotak. Ini biasa juga dipakai untuk tiang, baik lemari maupun etalase. Ukurannya sama, 2,3 kali 2,3. Dan ini juga ada yang full. Nah, sama seperti 1x1,5 tadi. Ini lebih lebar 2,5. Yang ketiga 1x1,5 oval. Biasa dipakai untuk kepala atau tutup etalase bagian atas. Sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk tiang. Ukurannya sama seperti 1x1,5 kotak tadi, 3,5 cm dengan lebar 2,3 untuk yang hulu biasa. Yang keempat, yang ini dinamakan spandril. Spandril ini biasanya dipakai untuk alas untuk membuat etalase bagian bawah. Spandril ini
ukurannya 13,4 untuk yang besar. Dan ada juga spandil yang kecil atau biasa disebut spandil gelombang. Ini ukurannya 9 cm. Biasa dipakai untuk membuat almari pakaian dan rak piring, tapi juga bisa dipakai untuk etalase. Yang kelima, 1x1 tanduk. Kalau daerah sini menyebutnya 1x1 tanduk. Ini biasa dipakai untuk bahan pintu, baik pintu almari pakaian dan rak piring. Dan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang keenam, setengah kali 1 khusus. Kalau di daerah Banyuwangi ini menyebutnya setengah kali 1 khusus. Gunanya untuk bahan pintu sama seperti 1x1 tanduk. Ini lebih tipis. Ini kalau dikasih kaca 5 mili agak terlalu besar, jadi biasanya ini untuk kaca-kaca yang tipis seperti 3 mili atau 4 mili. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, ini disebut 10 x 20 atau yang agak besar 11 x 23. Biasa ini untuk dipakai untuk rak, ada yang menyebut untuk sap juga bisa. Biasa dipakai untuk etalase dan rak piring juga bisa. Yang kedelapan, ini ada H besar. Gunanya untuk pintu sliding buat etalase. Bentuknya seperti huruf H. Ukurannya 3,5. Yang sini buat naruh kaca dan yang sini buat naruh roda. Yang berikutnya, yang ke-9, U atau les U, ukuran 3/8. Itu maksudnya kode itu. Kalau ukurannya 1 cm kali 1 cm. Ini biasanya dipakai untuk bagian luar untuk naruh kaca. Yang ke-10, ril bawah. Gunanya untuk etalase. Ini bagian ril bawah untuk pintu. Dan berikutnya yang ke-11, ini ada ril atas. Ini juga buat pintu untuk etalase. Yang ke-12, yang berikutnya, ini les U jepit atau penjepit kaca atau U5/16. Gunanya untuk bagian pintu yang samping-samping agar tidak tajam, dan juga menjaga kaca agar tidak mudah pecah waktu dibuka dan ditutup. Yang selanjutnya, yang ke-13 adalah les L. Nah, ini bisa dibuat etalase dan juga bisa dibuat lemari. Ini biasanya gunanya untuk bagian pintu, buat tatapan biar bisa ketutup space-nya untuk pintu itu. Dan kalau di etalase biasa digunakan untuk bagian tiang bagian pintu agar tidak kelihatan rongga dari pintu tersebut. Yang ini bahan yang paling penting dalam pembuatan perabot aluminium, yaitu spigot. Nah, spigot ini gunanya untuk
menyambung satu sama lain atau merakit dari bahan-bahan tersebut. Dan ini ada ketebalannya masing-masing, ada yang tebal dan ada yang tipis. Kalau ini ukurannya 2,7 untuk panjangnya, lebarnya 1,3. Nah, dari beberapa bahan tersebut ada sebagian bahan yang tidak memerlukan U3/8 atau untuk tempat tambahan tempat kaca seperti ini. Ini adalah 1x1,5 got namanya, atau ada yang menyebut hulu os. Ini tidak perlu memakai U3/8 karena sudah ada tempat naruh kaca, jadi lebih memudahkan kita dalam pengerjaan. Tapi kalau di daerah saya, di daerah Banyuwangi, ini peminatnya kurang karena kelihatan kecil kalau sudah jadi etalase maupun lemari, ini kelihatan kecil. Kalau dikasih kayak gini, nah ini kan kelihatan besar. Jadi para konsumen lebih senang yang pakai U3/8. Dan ini juga sama, ini untuk spandil bagian bawah juga ada yang seperti ini motifnya, profilnya. Ini 1x1,5 ada, 1x1 kotak got juga ada. Nah, masalah warna yang biasa beredar di sini, yang umum itu tiga macam. Ada putih, Milky White atau MW, yang ini silver atau CA, dan yang ini brown atau BR, biasanya penyebutan tukang-tukang aluminium di sini. Sekian penjelasan dari saya untuk bahan-bahan yang biasa digunakan untuk etalase, rak piring dan juga almari pakaian. Sebenarnya masih banyak bahan-bahan aluminium seperti untuk bahan pintu, kusen dan jendela, tapi akan saya bahas nanti di video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Salam satu spigot.